Kasus positif COVID-19 yang terus melonjak membuat banyak orang makin khawatir sama penularan virus ini. Bahkan saking khawatirnya nggak sedikit dari mereka melakukan swab antigen mandiri untuk memastikan kondisi kesehatannya. Padahal pemeriksaan swab antigen mandiri ini memiliki risiko dan nggak selalu akurat loh. Kenapa begitu? Simak penjelasannya di video ini ya. Halo, saya Dr. Renata dari Halo Dokter. Sudah lebih dari 1,5 tahun hidup di tengah pandemi. Kamu mungkin sudah cukup familiar ya dengan yang namanya swab antigen. Tapi biar kita satu pemahaman, saya jelaskan lagi aja ya apa itu swab antigen. Jadi, swab antigen COVID-19 adalah salah satu jenis pemeriksaan COVID-19. Swab antigen dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antigen atau dalam hal ini bagian dari virus corona yang ada di dalam tubuh kita. Pada prosesnya, dokter atau tenaga medis akan mengambil sampel lendir dari tenggorokan dan hidung bagian dalam menggunakan alat yang berbentuk seperti cotton bud berbatang panjang. Setelah dirasa cukup, sampel tadi akan dibawa ke laboratorium untuk diteliti lebih lanjut. Nah, umumnya swab antigen dilakukan di puskesmas, klinik, laboratorium, atau rumah sakit. Tapi akhir-akhir ini polanya udah agak berbeda karena alasan lebih praktis dan nggak perlu ngantri lama-lama. Banyak orang membeli alat swab antigen yang dijual di e-commerce terus nge-swab sendiri di rumah. Padahal sebenarnya hal ini nggak ideal dan nggak dianjurkan juga loh. Enggak kok, bukan karena dokternya takut rugi kalau nggak periksa ke dokter, tapi memang karena tindakan ini ada risikonya dan bisa aja malah memberi hasil yang tidak akurat. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut kenapa swab antigen mandiri nggak dianjurkan, saya punya sedikit info menarik buat kamu. Kalau kamu punya pertanyaan spesifik seputar COVID-19 atau masalah kesehatan lainnya dan ingin menanyakan langsung ke dokter, kamu bisa banget nyobain layanan telemedicine via chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Gak cuma praktis, di aplikasi Halo Dokter pilihan dokternya juga banyak banget loh. Kamu bisa berkonsultasi ke dokter umum atau bisa juga ke dokter spesialis. Respon dokternya dijamin cepet deh. Biasanya tuh ya kurang dari 5 menit aja pertanyaan kamu udah dijawab. Udah gitu penjelasan dokternya mudah banget dimengerti dan tentunya tetap akurat secara medis. Terus nih, kalau ternyata kamu butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin kamu untuk booking jadwal konsultasi dokter dan rumah sakit yang paling dekat dari kamu langsung lewat aplikasi Halo Dokter. Membantu banget kan? Makanya, yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, sekarang saya akan kasih tahu alasannya mengapa pemeriksaan swab antigen mandiri itu nggak dianjurkan. Jadi simak baik-baik ya. Pertama, hasil pemeriksaan nggak akurat akibat cara pengambilan sampel yang kurang tepat. Ini nggak sekedar asal ngomong loh, faktanya sudah ada riset yang menunjukkan bahwa tes swab antigen yang dilakukan secara mandiri punya tingkat akurasi yang lebih rendah dibandingkan tes swab antigen yang dilakukan oleh petugas medis. Soalnya hasil swab antigen dipengaruhi banget sama cara pengambilan serta penanganan sampel. Maka kalau pengambilan dan penanganan sampelnya salah, hasil pemeriksaannya pun bisa jadi nggak akurat. Perlu diketahui kalau teknis pengambilan sampel yang salah bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya negatif palsu loh. Kedua, alat pemeriksaan tes antigen yang dijual bebas belum tentu asli, aman, dan sesuai standar diagnostik. Saya lihat nih banyak yang jual alat tes antigen yang bentuknya seperti cartridge atau kotak kecil di toko online atau e-commerce. Biasanya dijual dalam jumlah yang banyak nih, tapi emang sih kalau dihitung-hitung harga satuannya mungkin terbilang lebih murah ketimbang kalau tes di lab atau klinik. Jadi kesannya lebih untung ya kalau beli sendiri. Eits, tapi hati-hati, jangan asal tergiur harga murah. Harusnya lebih berhati-hati ya, soalnya alat tes antigen yang dijual bebas apalagi secara online, belum tentu terjamin dari sisi keasliannya, keamanannya, serta belum bisa dipastikan apakah alat tersebut udah sesuai standar diagnostik yang berlaku secara medis. Ada baiknya pikir-pikir lagi deh. Sebelum saya jelasin alasan yang terakhir, saya mau minta tolong nih buat kamu yang belum subscribe YouTube channel Halo Dokter. Yuk subscribe dulu sekarang, nyalain juga ya lonceng notifikasinya biar setiap ada video informasi kesehatan terbaru dari Halo Dokter kamu bisa langsung dapat update.
Lanjut alasan yang terakhir, adanya risiko cedera akibat prosedur swab yang kurang tepat. Buat yang udah pernah atau justru sering tes antigen mungkin familiar ya dengan prosedurnya, yaitu dengan memasukkan alat seperti cotton bud yang panjang ke dalam lubang hidung sampai menyentuh area nasofaring atau bagian belakang hidung mendekati ke arah tenggorokan. Tapi kalau kamu melakukan pemeriksaan ini secara mandiri, apalagi caranya kurang tepat, bisa-bisa kamu malah jadi cedera loh. Udah mulai bermunculan nih kasus cedera, misalnya luka atau mimisan akibat swab antigen secara mandiri yang nggak dilakukan dengan benar. Bukan dapat hasil perkiraan diagnosis, malah cedera. Makanya mendingan pemeriksaan ini dilakukan sama yang udah profesional aja deh. Nah itu alasan-alasan mengapa swab mandiri di rumah nggak gitu dianjurkan. Apalagi kalau kamu bukan tenaga medis yang punya dasar pengetahuan tentang teknis pemeriksaan dan anatomi tubuh. Jadi ke depannya, kalau kamu mau melakukan pemeriksaan COVID-19, lebih baik langsung aja ya ke tenaga medis yang berpengalaman supaya hasil tes yang kamu dapat benar-benar akurat. Emang sih di luar negeri ada beberapa negara yang memperbolehkan bahkan menganjurkan masyarakat umum untuk melakukan swab antigen sendiri di rumah. Tapi kan peraturan di setiap negara berbeda ya, keadaan masyarakat, ketentuan peredaran barang medis, dan juga prosedur medis pada tiap negara bisa berbeda. Dan dengan segala pertimbangannya untuk di Indonesia sih saat ini tindakan swab mandiri belum dianjurkan. Aduh tapi dok kalau klep gitu nanti malah di covid kan, belum lagi ada kasus yang alat swabnya dipakai ulang itu dok. Well, dalam setiap jenis usaha mungkin ada aja ya oknum tertentu yang memanfaatkan situasi. Tapi jangan sampai karena 1-2 oknum tersebut yang lain jadi dipukul rata sama seperti itu. Fasilitas layanan kesehatan di Indonesia umumnya sudah memiliki standar operasional yang diakui dan diawasi mutunya oleh Dinas Kesehatan dan Kemenkes RI kok. Hasil pemeriksaannya pun tersambung langsung dengan sistem pendataan Kemenkes RI. Semoga kedepannya pemeriksaan COVID-19 di Indonesia semakin mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan harga terjangkau pula ya. Baiklah, sampai segitu dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Kalau kamu punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.